Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan, yang kali ini terambil dari surat 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 13-15. Judul dari perikop itu adalah penutup. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak hal yang harus kutulis kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau, berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu, sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat yang baru saja kita baca, atau ayat yang baru saja kita baca, merupakan bagian penutup dari surat 3 Yohanes. Surat 3 Yohanes merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes kepada sebuah komunitas Kristen yang ada pada saat abad pertama itu. Di sana Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Rasul Yohanes menuliskan surat ini untuk menyelesaikan perselisihan yang ada di dalam jemaat pada saat itu. Nah, di situ dilihat bahwa ada perselisihan antara Gaius dan Diotrephes kalau kita baca dalam konteks ayat itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa Gaius adalah orang yang baik dan dia menerima rasul-rasul. Tidak begitu jelas apakah jabatan dia di dalam jemaat pada saat itu. Tapi Diotrephes merupakan seorang pemimpin jemaat pada saat itu. Dia dilihat atau kalau kita membaca bagian surat ini, kita akan menemukan bahwa dia adalah pemimpin jemaat yang sombong dan dia juga menolak para pelayan-pelayan Tuhan. Dan karena itu dalam surat ini Rasul Yohanes memuji Gaius dengan sikapnya yang ramah dan menerima orang-orang percaya dan rasul-rasul, dan dia menegur Diotrephes yang bersikap sombong dan menolak pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara, bagian firman Tuhan yang baru kita baca ini merupakan bagian penutup dari surat 3 Yohanes ini. Nah, saudara, ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari bagian ini. Yang pertama, kita bisa melihat tentang komunikasi. Khususnya di dalam kehidupan berjemaat, khususnya dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat bahwa Rasul Yohanes menuliskan kepada Gaius bahwa dia ingin bertemu langsung dengan Gaius. Memang di situ dikatakan bahwa dia bisa menulis dengan tinta dan pena, tapi dia tidak mau, dia ingin bertemu muka dengan Gaius. Saudara, dari teks ini kita belajar bahwa pentingnya komunikasi dan pertemuan tatap muka atau pertemuan secara langsung. Tatap muka merupakan sesuatu komunikasi, cara berkomunikasi yang memiliki nilai yang sangat penting. Di era di mana teknologi yang semakin mengabaikan pertemuan-pertemuan fisik dan lebih banyak menggunakan pertemuan-pertemuan virtual, maka kita diingatkan kembali oleh Rasul Yohanes bahwa pentingnya untuk membangun hubungan dengan bertemu langsung atau bertatap muka. Karena saudara, kita diciptakan Tuhan bukan hanya dengan roh saja, tapi juga dengan tubuh kita. Karena itu kita harus berinteraksi, bukan hanya dengan roh kita saja, tapi juga dengan tatap muka, dengan tubuh kita berinteraksi dengan sesama kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah kepedulian. Saudara, Rasul Yohanes memberi salam untuk Gaius dan sahabat-sahabat Gaius. Dan dia juga meminta Gaius menyapa sahabat-sahabatnya satu persatu. Itu berarti bahwa Gaius harus menyampaikan salamnya dari Yohanes kepada sahabat-sahabatnya dengan nama mereka masing-masing. Ini hal yang penting untuk kita ketahui sebagai seorang Kristen yang tinggal di dalam komunitas Kristen. Kita harus menghargai persahabatan dan hubungan erat dengan sesama orang percaya. Kita harus memperhatikan mereka dengan kebutuhan mereka masing-masing. Karena itu saudara, mari kita membangun pola komunikasi yang benar dan juga kita belajar untuk hidup di dalam kepedulian terhadap sesama kita. Saudara, renungan pagi ini mengingatkan kita tentang pentingnya komunikasi langsung dan pertemuan tatap muka, baik di dalam gereja maupun dalam komunitas gereja yang lain. Serta kita juga diajarkan tentang pentingnya persahabatan dan kepedulian dalam komunitas Kristen. Melalui renungan ini kita melihat bagaimana kita dapat lebih proaktif untuk mendukung, melayani, dan membangun hubungan baik dengan sesama anggota umat Tuhan yang lain. Sehingga kita dapat bersama-sama tumbuh dalam iman dan kasih di dalam Kristus. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk mengikut Tuhan,
Maka perjalanan rohani kita untuk mengikut Tuhan bukanlah perjalanan yang hanya bersama dengan Allah saja, tapi perjalanan rohani yang bersama dengan umat Tuhan. Karena itu, mari kita hidup dengan penuh kasih, memperhatikan satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah kehidupan saudara sudah menjadi orang Kristen yang memperhatikan kebutuhan sesama saudara seiman? Mari saudara kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat hidup memperhatikan kebutuhan sesama. Saudara, mari kita saling mengasihi sebagai umat Tuhan. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami hari yang istimewa untuk kami hidupi ini Tuhan. Itu hanya karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih juga buat firman Tuhan yang sudah mengajarkan kami bahwa kami harus hidup taat kepada Engkau. Kami harus hidup di dalam komunitas orang percaya, saling memperhatikan satu dengan yang lain dan tidak menghindarkan diri kami dari pertemuan-pertemuan tatap muka Tuhan. Ajar kami untuk hidup dan melakukan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kehidupan kami di dalam Engkau merupakan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang bertumbuh karena kami mau taat kepada firman-Mu Tuhan, dan Roh Kudus mau mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini sampai malam nanti Tuhan. Apapun yang kami kerjakan dari pagi, siang sampai malam nanti, biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.